Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku sekalian, di video kali ini saya akan menggambarkan dan menceritakan kisah misteri Hotel Angker. Namun sebelum itu, silahkan di subscribe, like, comment, and share. Bagi yang sudah melakukannya, saya ucapkan terima kasih. Biar ku gambarkan. Waktu itu Sheila sedang ada pekerjaan di luar kota. Sheila sangat senang jika ada tugas di luar kota, karena anaknya suka traveling. Biasanya Sheila ditugaskan bersama rekannya, namun pada hari itu Sheila sendirian, karena rekannya sedang mengerjakan proyek yang lain. Jadi waktu itu Sheila berangkat pukul jam 2 siang. Dia melalui jarak tempuh 6 jam untuk bisa sampai ke kota tujuan. Pas di perjalanan sekitar jam 4 sore, Sheila mengecek handphone untuk membooking salah satu hotel di sana. Dapatlah sebuah hotel yang menarik bagi Sheila, karena di aplikasi tersebut tempatnya bagus dan reviewnya juga bagus-bagus, sehingga Sheila pun memilih hotel tersebut dan membookingnya. Saat menjelang mau maghrib, Sheila telah sampai di kota tujuannya dan mencari di mana lokasi hotel tersebut melalui map yang tertera di aplikasi pembookingan hotel. Setelah mengikuti map, Sheila heran, kok gambar aslinya berbeda, namun di alamat yang sama. Jadi untuk meyakinkan dirinya, Sheila bertanya kepada warga yang berada di sekitar hotel tersebut. Dan ternyata benar, ini adalah hotel yang dipilih oleh Sheila tadi, dan gak ada hotel lain di alamat ini. Di situ Sheila sudah kecewa, karena gak sesuai ekspektasi. Namun mau gimana lagi, mau tak mau Sheila pun tetap menginap di hotel tersebut, lantaran sudah di booking. Ketika Sheila masuk dan diantarkan sama petugas hotelnya untuk diantarkan ke kamarnya yang bernomor 306. Di sana Sheila pun merebahkan tubuhnya karena sudah kelelahan. Dan tiba-tiba Sheila dikejutkan dengan suara geseran dan hantaman ke tembok. Dan suara itu berasal dari kamar 305. Sheila pun terkejut dan menganggap orang yang berada di kamar 305 sangat berisik dan kampungan. Sheila menganggap kamar tersebut ada orangnya dan Sheila tidak menggubrisnya. Lalu Sheila melakukan sholat maghrib dan entah mengapa Sheila tiba-tiba merasa merinding dan hawa hotel tersebut tidak enak, agak horor. Sebelum mandi, Sheila lapar dan mencoba keluar hotel untuk mencari rumah makan. Pas Sheila lagi makan, Sheila mendengar ibu-ibu penjaga warung cerita sama temannya bahwasannya ada kasus 3 hari yang lalu di hotel tempat Sheila menginap. Sheila pun terus mendengarkan percakapan ibu-ibu tadi. Ternyata 3 hari yang lalu ada seorang gadis yang dibunuh oleh kekasihnya di hotel tersebut karena ketahuan selingkuh oleh kekasihnya. Dia dibunuh secara brutal. Katanya sebelum dibunuh korban diperkosa oleh kekasihnya. Setelah itu dibunuh dengan motif cemburu. Dan Sheila pun terus menyimak percakapan ibu-ibu tadi. Dan yang bikin Sheila merinding itu terjadi di kamar 305. Pas di samping kamar Sheila. Sheila pun langsung teringat kejadian yang tadi, yang mendengar suara hantaman dari dinding dan suara berisik di kamar tersebut. Setelah makan, Sheila bergegas kembali ke hotel. Dan di bawah Sheila bertanya kepada resepsionis, apakah ada orang yang menempati kamar 305? Mbak, apakah ada orang yang menempati kamar 305? Dan Mbak itu menjawab, hari ini kamar itu kosong Mbak, tidak ada yang menempati. Ada apa ya Mbak? Hah? Oh, nggak apa-apa, cuma bertanya saja. Dan Sheila berjalan menuju kamarnya. Ketika Sheila sampai di kamarnya, Sheila mendengar lagi suara berisik itu dan suasana semakin mencekam. Sheila pun bergegas untuk mandi karena sudah risih. Ketika Sheila mandi, Sheila mendengar ada yang mengetuk pintu kamarnya dan Sheila cepat-cepat membuka pintu kamarnya. Namun tidak ada siapa-siapa dan Sheila melanjutkan mandinya. Ketika Sheila menikmati mandinya, Sheila dikejutkan ada sosok melintas terlihat dari pintu kamar mandi. Sheila semakin tidak tenang. Setelah beberapa menit kemudian, Sheila dikejutkan oleh penampakan bayangan hitam di depan pintu kamar mandinya. Sheila pun spontan berteriak, namun sosok itu tiba-tiba menghilang dan Sheila pun cepat-cepat menyelesaikan mandinya. Setelah mandi, Sheila sholat Isya dan bergegas tidur.
Namun di jam 2 malam, Sheila terbangun karena ia merasa ada yang menarik selimutnya. Setelah itu, Sheila pun tidak dapat tidur lagi karena takut. Pas jam menunjukkan pukul 3 pagi, keran wastafel kamar mandi hidup sendiri dan membuat Sheila terkejut. Namun ketika dilihat kerannya mati, rasanya ingin cepat-cepat pagi dan cepat pergi dari hotel ini. Begitu selesai sholat subuh, Sheila cepat-cepat berkemas dan pergi dari hotel tersebut tanpa sarapan. Itu kejadian yang mungkin tidak bisa Sheila lupakan ketika berdinas keluar kota.